Yuqalil murai, nanti bakal dikatakan kepada orang yang suka riya, khudh thawaba amalika mimman kunta turai. Kata Allah Ta'ala, ambil noh pahala amalmu dari orang yang kamu pamer buat dia. Kamu pamer di dunia, pamer buat subscriber, minta tuh pahala dari subscriber, makan tuh bahasa gitunya. Kamu pamer kepada jamaah kamu ustaz, pamer ilmu kepada jamaah, niatnya supaya dibilang kamu orang alim, niatnya dibilang supaya kamu hebat, niatnya dibilang supaya kamu ilmunya dalam, minta tuh pahala kamu sama jamaah kamu. Kamu pamer sama fulan, sama alan, sama fulan, sama alan, beramal pengennya diharapin pujian. Kalau amalnya nggak diapresiasi, tersinggung, ngakunya amal buat Allah. Kata Allah, minta tuh pahala sama dia besoknya hari kiamat. Mudah-mudahan kita diselamatin sama Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila khususan al-Imam Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani وصولي وفور من الله يتغشاهم برحمة المغفرة وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقيل ليحيى بن معاذ رحمه الله تعالى متى يكون العبد مخلصا؟ فقال إذا صار خلقه كخلق الرضيع لا يبالي من مدحه أو ذمه. وقد كان أبو السائب رحمه الله إذا طرقه بكاء في سماع قرآن أو حديث أو نحو ذلك يصرفه إلى التبسم. وكان أبو عبد الله الأنطاكي رحمه الله تعالى يقول إذا كان يوم القيامة قال الله للمرائي خذ ثواب عملك ممن كنت ترائيه. وفي رواية عنه إذا طلب المرائي ثواب عمله يوم القيامة يقال له خذ ثواب عملك ممن كنت ترائيه. وفي رواية يقال له ألم توسع لك الناس في المجالس لأجل عملك وعلمك؟ ألم تكن رئيسا في دنياك؟ ألم ترخص لك الناس بيعك وشراءك؟ ألم يكرموك؟ ألم مثل هذا وأشبه إلى آخر ما قال. Alhamdulillah, setelah sekian purnama kita nak bertemu, akhirnya Allah kumpulkan kita lagi di majelis yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia, Allah kumpulkan kita di akhirat. Sebelum saya masuk ke pengajian, saya mau ngajak semua yang hadir untuk baca Fatihah. Kita nih hari baru kehilangan seorang saleh, seorang yang bersambung hatinya dengan Rasulullah SAW, yang saya yakinnya beliau min awliyaillahi salihin, yaitu almarhum al-maghfurlah Syekhuna Kiai Haji Taifur Mawardi Purworejo. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah ampunin dosa-dosanya, dan mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau. Amin ya Rabbal. Beliau ini termasuk di antara orang yang kalau saya kata husnudzonnya saya, beliau ini termasuk paku buminya Jawa saat ini. Salah satu dari paku buminya Jawa. Dia termasuk orang yang sering mimpi Nabi SAW. Nggak gampang, itu nggak gampang. Dan kalau sebagaimana sering saya jelaskan, Nabi SAW mengatakan, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan, fa inna syaitan la yatamatsalu bihi." Siapa yang lihat aku dalam mimpi, dia udah benar-benar melihat aku, kata Nabi, karena setan nggak bisa nyerupain aku, kata Rasulullah SAW. Sampai-sampai nih, saking
luar biasanya nih Kiai Taifur, kita makanya Abah Taifur. Itu beliau Abu Yazid Muhammad bin Abdul Maliki kalau lagi nyuruh istikharah atau nunggu sesuatu bisyarah, biasanya ditanya Kiai Taifur. Saya lupa cerita detailnya, sampai-sampai di Mekah tuh ada salah satu sumur sama Abu Yazid Muhammad dinamain Bi'ir Taifur. Bayangin, sampai gurunya dia cinta benar sama beliau, Abu Yazid Muhammad bin Abdul Malik. Saya pernah dengar dari kuping, dari lisan beliau langsung. Mungkin saya pernah cerita di sini. Saya pernah dengar dengan kuping saya sendiri, dari lisan beliau sendiri. Beliau ngomong sama saya, Bib, katanya, saya pernah mimpi Kanjeng Nabi, Bib, katanya. Itu Kanjeng Nabi pesan langsung sama saya, kata beliau, 2 wirid yang jangan ditinggal. Ini saya dengar dari Kanjeng Nabi langsung kalau mimpi, kata beliau. Yang pertama Ratibul Attas, ratibnya Habib bin Abdurrahman. Sama yang kedua Hizib Nasr Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. 2 tuh, kata Kiai Taifur, ini 2 jangan ditinggal, Bib. Saya dipesan langsung sama Kanjeng Nabi, 2 ini jangan sampai ditinggal, kata beliau. Artinya saking dahsyatnya, luar biasanya 2 wirid tersebut. Saya dengar bukan dari orang lain, kuping saya dengar langsung dari mulutnya Kiai Taifur. Sallu ala Nabi Muhammad. Hilangan lagi kita orang yang luar biasa. Allah. Alhamdulillah saya sebut beliau Syekhuna. Kenapa saya sebut Syekhuna? Karena alhamdulillah berapa kali saya ketemu beliau, mengambil dari ilmu dari apa yang beliau sampaikan, dan beliau juga mengijazahkan kepada Al-Faqir sanad-sanad beliau dari masyaikhnya, sehingga beliau menjadi guru kami, Syekhuna rahimahullah rahmatal abrar. Kita bacakan Fatihah buat Kiai Taifur Mawardi, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah ampuni dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak bersama beliau dan bersama baginda Nabi Muhammad SAW, bersama Abu Yazid Muhammad bin Abdul Malik. Mudah-mudahan Allah berikan kita orang-orang yang pengganti maqam beliau, yang maqamnya seperti beliau. على هذه النية ولكل نية صالحة. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Insyaallah kalau nggak ada halangan, saya pengennya subuh besok berangkat, karena barusan putranya nelpon, karena lumayan jauh. Purworejo ini Masya Allah ya, dari Jogja saat naik pesawat mesti ke Jogja, dari sini ke Jogja, dari Jogja baru ke Purworejo. Insya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah, kita ngaji. Beliau sampai udah sakit bagaimana ngaji tetap. Sakit udah parah, udah lama sakit, tapi ngaji nggak putus. Mau sakit bagaimana tetap ngajar. Karena kemarin terakhir haji 2024, beliau kondisinya udah nggak fit, tapi tetap berangkat haji. Kita bareng, sama-sama bareng masuk ke Abu Yazid Ahmad. Abu Yazid Ahmad menghormatin beliau banget, karena melihat bagaimana Abu Yazid Muhammad sayangnya sama beliau. Itu di selama haji setiap sore tetap buka pengajian, padahal tuh waktu lagi serem-seremnya yang nggak bakal bisa haji digerebek-gerebekin. Ya Taifur gak ada urusan, tetap ngaji di kamar hotelnya tuh dibuka buat jamaah haji pada ngaji Idah Al-Imam An-Nawawi. Ya Taifur ngajinya, semangat ngajinya sampai mau wafat nggak putus. Mudah-mudahan kita dapat semangat model begitu juga insyaallah. Allah. Wa qila li Yahya bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala mata yakunu al-'abdu mukhlishan. Masih bicara soal ikhlas. Kata Yahya bin Mu'adz, ada yang nanya ke Yahya bin Mu'adz, kapan seorang hamba dikatakan betul-betul mukhlis, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala?
Faqala idza sara khuluquhu ka khuluqir radhi' la yubali man madahu aw dhammahu. Nah, kata Sayyidina Yahya bin Mu'adz rahimahullah, seseorang baru disebut ikhlas kalau akhlaknya dia seperti akhlaknya bayi yang masih nyusu. Akhlaknya dia, perilakunya dia, seseorang bisa dikatakan ikhlas kalau perilakunya dia seperti perilaku bayi yang masih nyusu. Bagaimana maksudnya tuh? Perilaku kayak perilaku bayi yang masih nyusu. La yubali man madahahu aw dhammahu. Bayi kalau masih nyusu, kira-kira dipuji peduli apa kagak dia? Kagak ngerti, dia nggak peduli, bodoh amat. Lucu banget, masya Allah, manisnya nih anak. Oh itu bayi, oh terima kasih. Wah, serem mulai begitu tuh. Nggak, dia nggak peduli, dipuji, dia nggak peduli. Ada yang hina nih, hitam banget nih anaknya, anak saya dekil banget nih. Sakit hati nggak tuh bayi? Dia nggak peduli. Orang muji dia nggak peduli. Orang hina dia nggak peduli, itu bayi. Selama nyusu, selama nggak lapar, selama pampersnya kagak basah, tidurnya kagak kurang, aman udah. Betul apa enggak? Nah, kata Imam Yahya bin Mu'adz, orang dinyatakan betul-betul ikhlas kalau udah jadi kayak bayi yang masih nyusu, nggak peduli pujian, nggak peduli sama cacian. Pokoknya saya beramal, saya berusaha berbuat baik untuk Allah. Orang mau caci, bodoh amat. Gue beramal bukan buat ngindarin cacian orang. Orang mau muji kagak ngaruh. Saya beramal nggak ngarepin pujian orang. Karena yang saya harapin dari amal ini bukan karena mengharap pujian, bukan karena buat menghindari cacian, tapi karena mengharap ridho Allah Subhanahu. Jelas kagak? Itu. Ya. Nah, kalau yang levelnya hadir majelis ngaji, ada teman rese dikit malas ngaji, ya itu belum ikhlas berarti itu. Baru ada teman rese dikit, ada teman jahil dikit, ada yang gak cocok dikit teman dia udah gak ngaji. Ente ngaji buat nyari kenyamanan apa buat nyari ridho Allah? Nah, kalau buat nyari ridho Allah kayak baik, bodo amat. Gue gak ada urusan sama orang, yang gue cari, gue pengen ngaji, dapat pahala, dapat ilmu, dapat ridho Allah, titik, selesai. Tuh baru benar-benar ikhlas, saudara. Jelas apa kagak? Ilmunya baik penting. Ada ilmu-ilmu baik itu yang kalau kita tiru jadi wali, kata-kata sebagian ulama. Ikhlasnya, nggak peduli pujian, nggak peduli cacian. Kalau kita bisa niru ilmunya baik dalam urusan ikhlas, jadi wali. Urusan tawakal, ilmunya baik dalam urusan tawakal. Baik kagak kerja, jalan aja belum bisa. Nyari duit kagak, tapi baik kagak pernah takut kagak makan. Nggak ada ceritanya bayi takut kegemakan, takut nggak punya rezeki, takut kelaparan, nggak ada. Padahal kerja kagak bisa, jalan aja belum bisa, orang kagak kenal, apa-apaan kagak ngerti, nggak pernah punya perasaan takut kegemakan, saking tawakalnya bayi itu. Kalau kita bisa niru tawakalnya bayi, jadi wali itu. Jadi ada beberapa hal dari bayi yang kalau kita bisa tiru, jadi wali. Tadi itu urusan ikhlas, nggak peduli cacian, nggak peduli makian. Yang kedua urusan tawakal. Urusan tawakal kalau ente bisa niru bayi, selesai, aman hidup ente, tenang. La ilaha illallah. Waqad kana Abu Sa'ib rahimahullah ta'ala idza taragahu buka fi sama'i Qur'anin aw haditsin aw nahwi dzalika yusrifu ila tabassum. Ya, Sayyidina Imam Abu Sa'ib rahimahullah mengatakan beliau itu idza taragahu buka, kalau taragahu buka, dia enggak sengaja nangis. Kebawa nangis, torokoh buka, air matanya mengalir gara-gara dengar Al-Quran atau gara-gara dengar hadis atau yang sejenisnya, dengar tausiah kah, dengar omongannya orang soleh, buka menangis, tahu-tahu. Nah, beliau nggak mau tuh sampai nangisnya jadi pencitraan. Apa yang beliau lakukan? Yasrifu ila tabassum, buru-buru dia berusaha hilangin nangisnya, berusaha senyum ke depan orang, nggak mau nangis. Gara-gara khusyuk di depan orang. Allah. Kalau kita kan kagak, makan nangis, wah, kalau perlu ke kamerain, wah. Anda nggak susah, cuman nih Anda nggak sebut nama. Anda pernah lihat ada satu orang, ya tokoh artis, hadir satu acara, duduk sampingan ya, 2 orang sampingan. Emang acaranya sedih.
tentang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Begitu dari awal pengen lihat dia kagak nangis. Pas ada kamera langsung tuh begini. Malah ada kamera malah nangis. Kalau nggak ada kamera agak nangis. Nggak usah cari-cari orangnya siapa ya. Ada kejadian pernah begitu, pernah dulu lama. Kalau kita kagak, makin dilihat orang, makin sekiranya dapat poin, wah, makin semangat nunjukin khusyuk. Kalau beliau kagak, dia lagi di satu majelis, dengar ayat Quran, dengar hadis Nabi, dengar omongannya orang soleh, netesin air mata, malah berusaha dialihkan, yasifu ila tabassum, berusaha segera senyum. Beliau nggak mau sampai nangisnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana pernah lihat langsung salah satu orang soleh, ahadu masyayikhina, masih hidup. Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Kadang-kadang kita kalau belajar dengan contoh langsung tuh dahsyat, lebih ngeresep di hati. Ada guru saya, ketika itu lagi ngajar salah satu ilmu ulumul Quran. Anda ingat lagi ngaji ulumul Quran. Beliau ini ahli syair. Ketika lagi ngaji ulumul Quran, bahas tentang ayat nuzulul Quran, ayat pertama tentang Siti Khadijah yang Rasulullah SAW di Gua Hira dapat wahyu. Kemudian Rasulullah ada rasa khawatir, rasa takut karena pertama kali kan ketemu malaikat Jibril saat itu. Kemudian akhirnya datang ke Siti Khadijah ngomong zammiluni, selimutkan aku. Nah akhirnya Ustadz ini, guru ini ahli syair dia. Pas lagi cerita Siti Khadijah tuh kebawa sampai hanyut. Beliau cerita, saya pernah bikin syair. Mana orang soleh. Dia bilang, saya syair buat Siti Khadijah. Dibacain syair. Dibacain, apa nih syair yang dibuat buat Siti Khadijah. Setelah itu dia bilang, kayak nggak sadar gitu dia ngomong. Wa alqait hadhil qasidah amam Siti Khadijah nasra. Dan aku bacain langsung syair ini buat Siti Khadijah di depan orangnya langsung. Kayak lagi nggak, orang soleh hidupnya udah nggak bikin dunia oleh beliau ini. Saya nggak perlu sebutin nama. Kita kaget di kelas, nangis habis itu. Kayak nggak terkendali. Nggak lama kemudian tiba-tiba aneh kenapa? Ngomong apa? Bahasa apa kita nih? Lanjut aja. Jadi bukannya malah larut begitu sadar nunjukin dirinya masya Allah nggak? Malah ini kita ngaco kita nih. Ini kok belok nih dari ngaji, balik ngaji. Dia nggak mau nunjukin magomnya indallah, nggak mau ditunjukin di depan orang. Ketika nggak sengaja harus terbuka, buru-buru ditutup. Saking nggak mau terkenal kecuali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu Nabi Muhammad. Allah. Nah, sekarang sih masya Allah, ngimamin sholat tarawih live TikTok ada. Kita harus nubon, mungkin di syiar. Cuman ada macam-macam ngimamin sholat tarawih live TikTok ada aja dah. Gua nggak tahu di zaman udah. Udah gitu sempet ngeliatin komen lagi. Allah wa kana Abu Abdullah Al-Antaqi rahimahullah ta'ala yaqul idza kana yawm al-qiyamah qala lil mura'i khudh thawab 'amalika mimman kunta tura'ihi wa fi riwayatin anhu idza talaba al-mura'i thawab 'amalihi yawm al-qiyamah yuqal lahu khudh thawab 'amalika mimman kunta tura'ihi. Allah nasallallahu al-afiyah. Itu Abu Yazid Al-Antaqi rahimahullah mengatakan di hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan mengatakan kepada mura'i. Mura'i itu orang yang suka riya. Dari ra'a yura'i fahuwa mura'in, isim fa'ilnya. Orang yang suka riya. Allah bakal bilang untuk orang yang suka riya, yang amal tujuannya cuma buat manusia aja, yang penting dilihat manusia aja, yang penting dapat like. Nah, kalau sekarang salah satu contoh riya paling konkret, ngarepinnya like, ngarepinnya subscribe, ngarepinnya share, ngarepinnya dan seterusnya. Ya. Nasallallahu al-afiyah. Yuqalil mura'i, nanti bakal dikatakan kepada orang yang suka riya, khudh thawaba 'amalika mimman kunta tura'i. Kata Allah Ta'ala, ambil
pahala amalmu dari orang yang kamu pamer buat dia. Nah, kamu pamer di dunia, pamer buat subscriber, minta tuh pahala dari subscriber, makan tuh kalau bahasa kitanya. Nah, kamu pamer kepada jamaah kamu ustadz, pamer ilmu kepada jamaah, niatnya supaya dibilang kamu orang alim, niatnya dibilang supaya kamu hebat, niatnya dibilang supaya kamu nih ilmunya dalam, minta tuh pahala kamu sama jamaah kamu. Kamu pamer sama fulan, nama alan, nama fulan, nama alan, beramal pengennya diharapin pujian. Kalau amalnya nggak diapresiasi, tersinggung, ngakunya amal buat Allah. Kata Allah, minta tuh pahala sama dia besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita diselamatin sama Allah Ta'ala. Ya Allah, serem ya ikhwan. Idza talaba al-mura'i thawaba 'amalihi yaumil qiyamah. Di dalam riwayat lain disebutin kalau orang yang suka riya besok di akhirat minta sama Allah, ya Allah, pahala amal saya mana ya Allah? Saya dulu begini, begitu, saya ngaji, saya ibadah, saya sholat, saya zikir, saya sedekah, saya. Apa kata beliau? Kalau orang yang suka riya, dia minta amalnya besok di pahala amalnya di hadapan Allah Ta'ala, yuqallahu, maka dia akan dikatakan kepada dia, khul thawaba amalika mimman kunta tura'i, ambil tuh pahala amalmu dari orang yang kamu pamer buat dia, riya buat terhadapnya. Allah, amal besar aja riya bisa bahaya, bagaimana amal kecil? Udah sedekah cuma 20.000, agak diumumin pakai ngambek lagi ya. Sedekah 20.000 agak diumumin pakai ngambek lagi. Allahu Akbar. Minta tuh pahala amal sama DKI masjid, sama jamaah masjid yang ente berharap gara-gara nama ente disebut, ente berharap pujian dari mereka. Kalau dipuji 20.000 dihina iya. Tapi kita jangan suudzon. Kalau lihat ada orang diumumin apa nggak perlu suudzon. Dia udah beramal baik, udah berbuat baik, urusan hatinya, urusan Allah. Prinsipnya begini. Ini kaidah nih. Bagaimana sih cara kita ngadepin orang? Ya, selama zahirnya perbuatan yang baik atau zahirnya perbuatan yang potensi baik, kita wajib husnudzon. Urusan hati, urusan Allah. Ada orang ngaji, zahirnya ngaji baik. Orang sedekah, zahirnya sedekah baik, walaupun minta diumumin habis itu. Selama zahirnya perbuatan baik atau berpotensi baik, kita husnudzon, tugas kita. Jelas apa kagak? Kecuali kalau ada perbuatan yang zahirnya jelas-jelas maksiat, maka domainnya bukan husnudzon. Domainnya di situ nahi munkar. Karena Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, wa in lam yastati' fa biqalbihi. Kata Nabi yang ngomong, man ra'a minkum munkara, siapa yang lihat kemunkaran, Nabi ngomong falyuhsinidh dzan bihi, maka husnudzon aja, enggak usah ditegur. Nabi enggak bilang begitu. Kata Nabi, man ra'a minkum munkara, siapa yang lihat kemunkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangannya. Enggak bisa rubah dengan tangan, fa in lam yastati' fa bilisani, tegur pakai lisan. Fa in lam yastati' enggak bisa juga tegur pakai lisan, fa biqalbi, tegur pakai hati. Minimal hatinya enggak suka dengan kemunkaran yang dia lakukan. Artinya kalau kita melihat kemunkaran, maka yang kita lakukan bukan disuruh husnuzon, disuruh nahimun. Walaupun nahimun munkar itu nanti motifnya karena kita sayang sama dia. Kita pengen saudara kita selamat nih, dan kita pengen menjalankan kewajiban kita sebagai muslim nahimun munkar. Nah, tapi kalau dia udah selesai dari sebuah kemunkaran, kita husnuzon. Kata Imam Haddad, husnuzon. Nah, husnuzon. Jangan dia udah tobat. Dia udah selesai nih, bicara dia udah rapi dari buat kemungkaran. Jangan kita mau cap jelek terus. Husnuzon, barangkali dia udah tobat, barangkali semalam dia tobatnya nasuha. Kalau tobatnya dia nasuha, dia hapus dosanya sama Allah Ta'ala. Sedangkan aneh, dosa-dosa aneh masih banyak. Kalau tobat dia tobat nasuha, Allah terima, bagus dia makomnya, lebih baik dari aneh dia. Jelas apa kagak? Jadi begitu. Itu kaidahnya tuh, kaidah ya. Kaidah kalau kita ngelihat orang zahirnya perbuatan baik atau potensi baik, kaidahnya kita wajib husnudzon. Tapi kalau ada perbuatan munkar, zahirnya munkar, kewajiban kita nahi munkar. Karena kecintaan kita yang sesama muslim, kita pengen dia selamat. Tapi kalau dia udah selesai dari kemunkarannya, kita wajib husnudzon lagi. Jangan-jangan dia udah tobat dan dia udah dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita nggak pernah tahu seseorang hamba ketika berduaan hanya antara dia dengan Allah Ta'ala, diminta ampun, dia nangis, dia nyesel, dia tulus tobatnya. Seketika itu Allah Maha mampu buat ampunin dosanya. Jelas apa kagak?
Jadi jangan kita sabar ngelihat orang, kita suzon. Ada orang upload ya, acara majelis, streaming, ngupload meme, ngundang ini maulid sebagainya. Husnudon sial. Nah, jangan langsung kita mikirnya nih, wah ini diupload nih dan lain sebagainya. Wah, ya. Tugas kita nuntut diri kita buat ikhlas. Tugas kita nuntut diri kita buat ikhlas. Didik anak bini kita buat ikhlas. Tugas kita tuh. Kita mesti suzon sama diri kita. Bukan suzon sama orang lain. Suzon sama diri kita. Tugas kita nuntut diri kita buat ikhlas. Jangan pernah merasa ikhlas. Tapi terhadap orang lain, ya kita ngingetin orang buat ikhlas, bagus. Tapi jangan kita suzon semua orang kagak ikhlas. Selama zahirnya baik, kita husnudzon dia ikhlas karena Allah Ta'ala. Jelas apa kagak? Itu hal-hal yang penting buat kita perhatiin supaya nggak rancu ya. Jangan yang harusnya kita terapin buat diri kita terapin buat orang lain. Yang kita terapin buat orang lain, mestinya kita terapin buat diri kita. Akhirnya husnudzon terhadap diri sendiri, udah bangga aja sama dirinya, nggak ada introspeksinya, bahaya. Saya kebetulan lagi nulis disertasi tentang pemikiran Al-Imam Al-Mawardi dan Al-Imam Al-Ghazali di dalam membentuk karakter pemimpin yang berakhlak. Salah satunya kata Al-Imam Mawardi, kalau mau ngerubah sosok pemimpin, yang mesti ditanamkan pertama kali dalam dirinya apa ya? Dia mesti yuqawim nafsah, dia harus sadar dulu, memulai untuk ngebenerin dirinya sendiri. Pemimpin itu harus punya kesadaran, dia mesti ngebenerin dirinya sendiri, mesti introspeksi. Nah, perasaan untuk membenarkan diri sendiri itu akan timbul kalau dia suudzon dengan hawa nafsunya. Selama orang suudzon dengan hawa nafsunya nih yang bakal ngejebak dia akan berusaha terus berbuat jadi lebih baik. Tapi sebaliknya, kalau seseorang husnudzon sama hawa nafsunya, husnudzon sama dirinya sendiri, akhirnya apa yang terjadi? Ngerasa dirinya udah hebat, ujung-ujungnya kibir ujung. Sampai kapanpun nggak merasa dirinya butuh perbaikan, merasa dirinya udah kamafien, udah nggak ada duanya, aneh udah nggak ada duanya, udah paling hebat, udah nggak ada duanya. Itu timbul dari apa? Dari perasaan husnudzon terhadap diri sendiri. Jelas atau tidak? Jadi kalau terhadap hawa nafsu kita nih yang jahatnya luar biasa, yang di Burdah itu satu pasal bicara soal jahatnya hawa nafsu, itu suzon sama diri kita sendiri supaya kita sadar ini bahaya, diri kita banyak penyakitnya, banyak kekurangan. Kalau udah sadar diri kita banyak penyakit, dari situ akan timbul perasaan buat memperbaiki diri, terus memperbaiki diri. Nah, tapi kalau kita udah husnudzon sama diri kita sendiri, akhirnya apa yang terjadi? Nggak sadar diri banyak penyakit. Begitu nggak sadar diri banyak penyakit, nggak berusaha mengobati penyakit-penyakit tersebut. Jelas apa kagak? Nah, jadi itu ya. Kalau ngelihat orang jangan langsung kita terapin ini, langsung semua orang dituduh nggak ikhlas. Lah ini tanamkan buat ke diri kita, orang-orang di sekitar kita, tapi juga tetap kita bisa nasihatin buat orang lain. La ilaha illallah. Fi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan, ya Allah, ketika seseorang yang ahli riya, ya, dia minta sama Allah pahala dari amalnya. Apa jawaban Allah Ta'ala? Ya, di hari kiamat bakal dijawab, alam tawassa'alakan nasu fil majalis li ajri amalik wa ilmik. Ente mau minta pahala dari aneh. Ya, bukannya di dunia orang udah bukain jalan buat ente. Kalau ente datang orang menghormatin ente gara-gara ilmu ente, gara-gara amal ente. Terus sekarang ente mau minta pahala dari aneh. Sedangkan yang ente harapin di dunia itu, ente senang digituin. Allah. Nasihat nih buat diri saya sendiri dan buat hadirin sekalian. Alam takun raisan fid dunia. Bukankah kau sudah dihormati, artinya raisan ditokohkan. Bukankah kau sudah ditokohkan di dunia gara-gara ilmumu sama amalmu? Alam turakhis lakan nas bai'ak wa syirak. Alam yakrimuk. Bukankah gara-gara ilmu dan amalmu orang-orang udah ngasih kamu harga murah kalau kamu beli? Oh, Habib Hanif nih yang beli, murahin lah. Oh, udah deh, gampang udah sih. Kalau yang niatannya kagak bener, nauzubillah min dzalik. Ya, bakal dijawab gitu. Orang-orang udah menghormatin ente waktu ente di dunia. Itu kan yang ente harapkan. Terus ente minta pahala dari aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah. Alam bukankah mithlu hadza wa asbahu. Ini dan yang serupa dengannya, ya.
Maka oleh karena itu kita berusaha, benar-benar berusaha dari sekarang perbaiki hati, perbaiki diri, beramal, jangan ngarepin pujian. Nggak perlu kecewa kalau nggak dipuji sama orang, nggak perlu juga sedih kalau ada yang merendahkan, nggak mengapresiasi kerja kita atau bahkan merendahkan amal kita. Bodoh amat, nggak ada urusan. Yang penting Allah ridho, Rasulullah ridho. Saya beramal bukan buat itu semua, tapi buat nyari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak gampang emang, tapi ini dia. Tasawuf begini. Tasawuf itu proses untuk belajar seumur hidup. Teorinya gampang, tapi prakteknya nggak mudah. وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول ما دام العبد يستأنس بالناس فلا يسلم من الرياء. الله الله الله. Kata Fudail bin Iyad, ma damal abdu yasta'nisu bin nas, selama seorang hamba masih senang dengan manusia, fala yaslam min riya, maka enggak bakal selamat dari riya. Senang, merasa nyaman dengan manusia. Nyaman dipuji, nyaman disanjung, nyaman dihormatin, nyaman diapresiasi. Selama hamba masih nyaman sama manusia, fala yaslam min riya, maka enggak bakal selamat dari riya. Itulah makanya kita kalau habis sholat begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Supaya apa ya? Karena kita sadar diri kita ini sulit ngadepin musuh yang namanya riya. Seenggak-enggaknya deh sambil kita berusaha, seenggak-enggaknya kita habis salam minta ampun, ya Allah mohon ampun, ya Allah ini sholat hamba udah penuh riya, penuh pamer, mohon ampun, ya Allah terima dengan apa adanya, ya Allah iqbalna ala ma fina, terima kami dengan segala kekurangan yang ada pada kami, ya Allah ya Rabb. Yang paling enak ujung-ujungnya udah ngaku lemah aja dah depan Allah dah, jangan jadi hamba yang sombong, ngaku lemah depan Allah udah paling enak. Sambil kita berusaha memperbaiki diri kita supaya dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, selama hamba masih nyaman sama manusia, fala yaslam min riya, sulit buat selamat dari riya. Wa kana al-Antaqi yaqul al-mutazayyinun bi thalathatin al-mutazayyinun thalatha, al-mutazayyinuna thalathatun, mutazayyinun bil ilmi wa mutazayyinun bil amali wa mutazayyinun bi tarki at-tazayyuni fa huwa aghmaduha wa ahabbuha ila syaitan. Allah. Kata al-Antaqi, orang yang berhias diri ada 3 macam. Orang yang berhias diri ada 3 macam. Yang pertama mutazayyinun bil ilmi, orang yang berhias diri dengan ilmunya. Ya. Apa? Kalau udah bicara ilmunya ngalir, kelihatannya gagah, kadang-kadang pamer ilmu, berhias diri dengan ilmu. Orang kan ganteng. Nah, orang kalau alim pintar kita ngelihatnya enak. Ya, ngelihatnya enak. Bahkan laki-laki, perempuan kalau yang masih alay, perempuan kalau yang masih alay, yang belum matang, biasanya lebih peduli sama penampilan, kegantengan fisik. Tapi kalau perempuan-perempuan yang udah matang, biar kata laki-laki fisiknya sederhana, tapi secara keilmuan mapan, secara pekerjaan mapan, itu di mata mereka lebih ganteng dari yang mukanya keren. Artinya yang saya pengen garis bawahi di sini, ilmu tuh hiasan. Berapa banyak orang yang ganteng gara-gara ilmunya. Kita kadang kalau lihat orang alim lagi bicara, asyik ganteng kelihatan ini orang alim dengan ilmunya. Jelas saudara? Mutazayyin bil ilm. Kata beliau, orang yang berhias diri, ada yang berhias diri dengan ilmu. Wa mutazayyinun bil amal, ada orang yang berhias diri dengan amalnya. Tapi yang ketiga, wa mutazayyinun bi tarkit tazayyun. Ada orang yang berhias diri dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan berhias. Seolah-olah dia pengen nyelamatin dirinya dari riya. Pakai baju biasa aja yang compang-camping, ya, nggak mau nampak di hadapan orang. Ya kalau niatnya bagus, bagus. Cuman kadang-kadang akhirnya yang ketiga ini tahu-tahu ada orang yang ngambil jalan yang ketiga, berhias diri dengan cara meninggalkan perhiasan, dengan cara meninggalkan hiasan supaya dibilang tawadhu, supaya dibilang warok, supaya dibilang zuhud. Habis itu dia mandang orang yang alim, mandang orang yang kaya, mandang orang yang menampakkan amalnya dengan pandangan yang meremehkan hatinya. Penampilannya zuhud, tapi ada kesombongan yang tertanam di dalam hati. Na'udzubillah min dzalik. Jadi
Jadi kadang-kadang ada orang berhias diri malah dengan cara meninggalkan hiasan, nggak nampakin ilmu, nggak nampakin amal, kelihatannya biasa-biasa aja, penampilannya biasa, kelihatan ilmunya biasa, nggak pernah pakai amal, tapi hatinya busuk. Ada yang model begini kata beliau. Ini kata beliau, fahuwa aghmaduha wa ahabbuha. Hati-hati, hati-hati. Yang ketiga ini yang paling rumit, ghamiyut. Yang paling rumit. Dan yang ketiga, ahabbuha ila syaitan. Dan yang paling disenangi sama setan yang ketiga kata beliau. Justru yang paling serem kadang-kadang nggak sadar dirinya sedang ditipu setan yang ketiga kata beliau. Jelas Pak Kagak? Nanti kalau orang riya pakai ilmu, riya dengan ilmunya, ngidentifikasinya masih gampang. Memang orang alim kadang-kadang suka pamer. Ya. Riya dengan amalnya, ngidentifikasi riyanya masih gampang. Untuk ngelacak nih riya apa kagak, diri sendiri masih gampang. Tapi begitu dia tanpa sadar riya dengan kesederhanaannya, dia bangga riya dengan kesederhanaannya. Satu, ngidentifikasinya lebih susah, seolah-olah kagak riya soalnya. Dan yang kedua, setan lebih demen. Nah, dia kagak ngerasa riya nih. Nggak mohon ampun sama Allah atas riya yang dia lakukan. Setan lebih demen yang begitu tuh. Allah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allah, intinya kita minta sama Allah, Allah kasih afiah mudah-mudahan. Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat. La ilaha illallah. Wa kana Iyas bin Muawiyah akhan li Ibrahim At-Taimi wa kana kullun minha la yuthni 'ala al-akhar min wara'ihi. وكان كل منها لا يثني على الآخر من ورائه ويقول الثناء معلول من الجزاء وأنا لا أحب نقص ثواب أخي بالثناء عليه بين الناس. Ada Iyas bin Muawiyah radhiyallahu an, saudara sama Ibrahim At-Taimi. Ini satu sama lain nggak saling muji di balik layar. Satu sama lain nggak saling muji di balik layar. Ya. Biasanya kan kita kalau muji orang di depannya tergantung orangnya. Kalau orang yang sekiranya malah hatinya jadi rusak gara-gara dipuji, jangan coba-coba ente puji dia. Ente sama aja udah ngejorokin dia kalau ente puji. Tapi kalau sekiranya orang yang aman, dia udah matang, atau dengan dipuji dengan harapan dia makin semangat beramal, nggak apa-apa, bagus. Tapi mesti lihat kondisi orangnya juga kalau muji itu. Tapi cenderung ulama-ulama dulu nggak mau muji depan orangnya langsung. Kalaupun harus muji di belakang. Iya. Nah, ada ulama namanya Iyas bin Muawiyah sama Ibrahim At-Taimi, adik kakak. Ini satu sama lain nggak saling muji di belakang. Satu sama lain nggak saling muji di belakang. Di depan orangnya, di belakangnya aja kagak, apalagi depan orangnya langsung. Ditanya kenapa ente begitu? Wa yaqul ats-tsana ma'budun minal jaza, kata beliau, karena muji itu bagian dari balasan. Timbal balik. Itu sholat khusyuk anda puji, berarti kan pujian anda salah satu timbal balik dari sholat tersebut. Itu sedekah, anda puji kedermawanan ente, berarti kan pujian anda salah satu timbal balik dari sedekah tadi kan. Kata beliau, anda sengaja nggak muji saudara aneh karena as-sana ma'dudun minal jaza, pujian itu bagian dari balasan, kata beliau, dianggap balasan. Wa ana la uhibbu naqsa thawabi akhi bi tsanai alaihi bin nas. Dan saya nggak seneng kalau harus ngurangin pahala saudara saya dengan saya muji dia di hadapan orang-orang. Jadi bukan karena nggak sayang sama saudara, bukan. Justru nih paradigmanya jauh banget di akhirat. Saya nggak mau pahala dia berkurang nanti di akhirat gara-gara sekarang saya muji dia. Allah, begitunya tuh ulama dulu saking hati-hatinya sama riya, ambil sebegitunya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allah, wallahu a'lam bishawab.